warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Firmansyah dengan NIM 21010853031. Saya dari Pendidikan Ekonomi. Oke, di sini saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang akuntansi keuangan atas tugas ujian akhir semester saya. Oke, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang materinya terlebih dahulu. Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini yang pertama itu adalah laporan keuangan perusahaan dagang. Nah, laporan keuangan perusahaan dagang itu apa sih sebenarnya? Nah, di sini akan menjelaskan nih. Laporan keuangan perusahaan dagang adalah dokumen yang berisi informasi keuangan perusahaan dagang selama periode tertentu. Nah, laporan keuangan ini disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau yang biasa disebut GAAP. Nah, laporan keuangan perusahaan dengan terdiri dari yaitu yang pertama adanya neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan yang terakhir itu laporan arus kas. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut neraca. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu itu adalah neraca. Nah, neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tertentu. Nah, neraca terdiri dari dua sisi, yaitu apa aja sih dua sisi itu dari neraca? Nah, yang pertama itu ada sisi aset dan sisi pasifa. Nah, sisi aset adalah semua kekayaan yang dimiliki perusahaan, sedangkan pasifa adalah semua kewajiban dan ekuitas perusahaan. Nah, yang selanjutnya itu ada laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi yang adalah laporan yang menunjukkan pendapatan dan beban perusahaan selama periode tertentu. Nah, jadi laporan laba rugi diperoleh dengan mengurangi beban dari pendapatan. Nah, laporan perubahan modal adalah laporan yang menunjukkan perubahan modal perusahaan selama periode tertentu. Nah, modal perusahaan terdiri dari modal awal, laba bersih, dan price. Nah, yang selanjutnya itu ada laporan arus kas. Nah, laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan arus masuk dan arus keluar kas perusahaan selama periode tertentu. Nah, jadi arus kas terdiri dari tiga jenis. Nah, tiga jenis itu apa sih? Yang pertama yaitu ada arus kas operasi, arus kas investasi, dan yang terakhir itu ada arus kas pendanaan. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang selanjutnya itu ada laporan keuangan perusahaan. Nah, laporan keuangan perusahaan dagang digunakan oleh sebagai beberapa pihak seperti pemilik perusahaan, kreditur, investor, dan pemerintah. Nah, laporan keuangan ini dapat digunakan untuk yang pertama mengevaluasi kinerja perusahaan, membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain. Yang ketiga mengambil keputusan bisnis, dan yang keempat yang disebut yang terakhir itu menentukan pajak yang harus dibayar perusahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih detailnya tentang laporan perusahaan dagang. Nah, ini ada beberapa penjelasan tentang laporan keuangan perusahaan dagang. Yang pertama yaitu adanya neraca. Nah, neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tertentu. Nah, neraca dari dua sisi adalah yang pertama itu semua kekayaan yang dimiliki perusahaan, sedangkan pasifa adalah semua kewajiban ekuitas perusahaan. Oke, kita lanjut ya. Aset perusahaan dagang dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis. Nah, tiga jenisnya itu apa aja sih? Nah, oke, saya akan sebutkan satu persatu secara detail dan singkat ya. Yang pertama itu ada aset lancar. Nah, aset lancar adalah aset yang dapat diubah menjadi kas dalam jangka waktu 1 tahun. Contoh, aset lancar adalah kas piutang, persediaan, dan perlengkapan. Nah, yang selanjutnya itu ada aset tidak lancar. Aset tidak lancar adalah aset yang tidak dapat diubah menjadi kas dalam jangka waktu 1 tahun. Contoh, aset tidak lancar adalah tanah, bangunan, mesin, dan peralatan, dan yang terakhir itu investasi jangka panjang. Ekuitas adalah modal yang dimiliki perusahaan. Ekuitas terdiri dari modal saham, laba ditahan, dan pref. Nah, di sini juga ada pasifa. Nah, pasifa perusahaan dagang dapat dikelompokkan menjadi dua jenis. Itu apa saja sih? Nah, oke, saya akan jelaskan. Yang pertama ada kewajiban jangka pendek. Nah, kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang harus dibayar perusahaan dalam jangka waktu 1 tahun. Contoh, kewajiban jangka pendek adalah utang usaha,
utang pajak, dan utang gaji. Oke, yang selanjutnya itu ada kewajiban jangka panjang. Nah, kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang harus dibayar perusahaan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contoh, kewajiban jangka panjang adalah utang obligasi, utang hipotek, dan utang bank. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan pendapatan dan beban perusahaan selama periode tertentu. Nah, laba rugi diperoleh dengan mengurangi beban dari pendapatan. Nah, pendapatan perusahaan dagang diperoleh dari penjualan barang dagangan. Beban perusahaan dagang terdiri dari biaya pokok penjualan, beban penjualan, dan beban umum dan administrasi. Nah, biaya pokok penjualan adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli barang dagangan yang dijual. Nah, beban penjualan adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menjual barang dagangan, seperti biaya iklan, biaya promosi, dan biaya angkut penjualan. Nah, beban umum dan administrasi adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan, seperti biaya gaji, biaya sewa, dan biaya listrik. Nah, segitu penjelasan dari yang laba rugi. Nah, yang selanjutnya itu ada penjelasan dari laporan perubahan modal. Nah, apa sih itu laporan perubahan modal? Nih, saya akan jelaskan ya. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menunjukkan perubahan modal perusahaan selama periode tertentu. Nah, modal perusahaan terdiri dari modal awal, laba bersih, dan price. Nah, modal awal adalah modal yang disetorkan oleh pemilik perusahaan pada saat perusahaan didirikan. Nah, laba bersih adalah sisa pendapatan yang tidak dibagikan kepada pemilik perusahaan. Nah, contohnya, yang tadi itu adalah price. Price adalah bagian laba bersih yang diambil oleh pemilik perusahaan. Yang keempat yaitu laporan arus kas. Nah, laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan arus masuk dan arus keluar kas perusahaan selama periode tertentu. Nah, jadi ada beberapa periode nih dalam laporan arus kas. Nah, arus kas terdiri dari 3 jenis. Nah, apa aja sih 3 jenis dari laporan arus kas itu? Nah, yang pertama ada arus kas operasi. Nah, arus kas operasi adalah arus kas yang berasal dari kegiatan operasional perusahaan, seperti barang dagangan, biaya pokok penjualan, dan beban penjualan. Nah, yang selanjutnya itu arus kas investasi. Arus kas investasi adalah arus kas yang berasal dari kegiatan investasi perusahaan seperti pembelian dan penjualan aktiva tetap. Nah, arus kas pendanaan. Arus kas pendanaan adalah arus kas yang berasal dari kegiatan pendanaan perusahaan seperti penerbitan saham dan pinjaman. Nah, laporan keuangan perusahaan dagang harus disusun dengan baik dan akurat agar dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang menggunakannya ataupun bertanggung. Oke. Nah, sekian penjelasan materi dari saya, dan selanjutnya saya akan menjelaskan satu soal dari laporan keuangan akuntansi perusahaan dagang. Nah, stay tune, kita selanjutnya kita ada soal yang saya cantumkan. Nah, itu apa sih? Nah, di sini soalnya itu pada tanggal 15 Januari 2023 PT ABC menjual barang dagangan seharga 5 juta rupiah dengan syarat pembayaran 2/10 dan N/30. Nah, di sini saya akan menjawabnya langsung dengan jurnalnya saja ya. Bisa kalian lihat di sini ada jurnal yang sudah saya cantumkan. Nah, yang saya cantumkan itu adalah jurnal penjualan barang dagangan. Nah, pada tanggal 15 Januari 2023, PT ABC melakukan penjualan barang seharga 5 juta rupiah. Dalam transaksi ini terjadi 2 hal yang dicatat dalam jurnal. Nah, apa aja sih yang dicatat itu? Nah, yang pertama yaitu ada piutang usaha. Bisa kalian lihat di sini piutang usaha. Nah, piutang usaha itu masuknya ke debit. Nah, mencatat bahwa PT ABC memiliki piutang dari pelanggan sebesar 5 juta rupiah karena barang dagangan telah terjual, tetapi pembayaran belum diterima. Nah,
Yang selanjutnya itu pencatatan selanjutnya itu ada pendapatan penjualan. Nah, pendapatan penjualan bisa kalian lihat di sini yaitu masuknya ke kredit. Nah, ini mencatat jumlah pendapatan yang dihasilkan dari penjualan barang dagangan sebesar 5 juta rupiah. Nah, pendapatan ini dicatat sebagai kredit karena pendapatan meningkat dan akan menjadi bagian dari laporan laba rugi perusahaan. Tentunya itu karena syarat pembayaran adalah 2/10 dan N/30, maka PT ABC menawarkan diskon 2% untuk pelanggan yang melakukan pembayaran dalam 10 hari. PT ABC itu menawarkan diskon 2% jika pelanggannya membayarkan hutang-hutangnya dalam 10 hari. Nah, jika pelanggan memanfaatkan diskon ini, maka akan menjadi jurnal penyesuaian. Nah, di sini pun saya sudah cantumkan jurnal penyesuaian diskon pembayaran. Bisa kalian lihat di sini. Nah, dalam transaksi ini terjadi penurunan nilai piutang sebesar Rp100.000. Karena pelanggan memanfaatkan diskon pembayaran 2%, maka PT ABC mencatatnya sebagai potongan penjualan karena diskon tersebut akan mengurangi pendapatan yang akan diterima dari pelanggan. Nah, jika pelanggan membayar dalam waktu kurung dalam 10 hari, maka PT ABC akan mencatat penerimaan pembayaran sebagai berikut. Nah, bisa kalian lihat di sini ada jurnal penerimaan pembayaran. Sudah saya cantumkan juga ya. Kalian lihat di sini. Dalam transaksi ini, PT ABC menerima pembayaran dari pelanggan sebesar Rp4.900.000. Nah, jumlah tersebut dikurangi dengan diskon pembayaran sebesar Rp100.000 yang telah diberikan kepada pelanggan. Nah, sisa pembayaran tersebut sebesar Rp4.900.000 dicatat sebagai kas dan piutang usaha atas penjualan barang dagangan tersebut dicatat sebagai lunas sebesar Rp5 juta. Jika pelanggan membayar setelah 10 hari, maka PT ABC akan mencatat penerimaan pembayaran tanpa diskon sebagai berikut. Nah, di sini juga jika pelanggan membayar setelah 10 hari, maka PT ABC akan mencatat penerimaan pembayaran tanpa diskon sebagai berikut. Nah, di sini bisa kalian lihat di sini ada jurnal penerimaan pembayaran. Dalam tanda kurung itu tanpa diskon. Nah, dalam transaksi ini PT ABC menerima pembayaran dari pelanggan sebesar Rp5 juta tanpa mendapatkan diskon. Nah, jumlah tersebut dicatat sebagai kas dan piutang usaha atas penjualan barang dagangan tersebut dicatat sebagai lunas sebesar Rp5 juta. Nah, begitu soal dari saya yang mungkin sangat singkat. Pencatatan ini PT ABC berhasil mencatat penjualan, piutang usaha, mendapatkan penjualan dan diskon pembayaran dalam bentuk jurnal. Hal ini memastikan pencatatan yang tepat dan akurat untuk keperluan akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan. Nah, segitu saja soal dari saya dan penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.